warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Ayuhat tullab wa talibat al-ahibba wal a'izza. Naltaqi fi hadhihi al-fursah nata'allam ad-dirasa al-lughat al-arabiyyah fil fasl al-wahid fil fasl 11 madrasah al-aliyah. Para siswa dan para siswi, kita bertemu kembali pada pertemuan ini untuk membahas pelajaran bahasa Arab pada kelas 11. Wal'an, dan saat ini nahnu sawfa nabhas, kita akan membahas al-maddah allati tata'allaqah bil adad wal ma'dud. Pada saat ini kita akan membahas tentang adad dan ma'dud. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kalian menyaksikan dan melihat serta belajar bersama tentang adad dan ma'dud ini, alangkah baiknya kalian semuanya untuk menekan tombol subscribe yang berada di bawah ini. Yang kedua, hayya bina nabtadi hadhihi dirasah bi qiraatil basmalah. Mari kita mulai pelajaran ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, silahkan kalian lihat dan perhatikan kepada bahan materi yang akan kita bahas pada pagi ini, yaitu tentang al-adad wal ma'dud. Al-adad wal ma'dud, ya. Kita berangkat dulu dari pengertian. Apa itu adad? Adad adalah bilangan dalam bahasa Arab yang bisa membilang atau menghitung suatu jumlah benda. Sedangkan ma'dud adalah yang dibilang, ya, atau benda yang dimaksud. Jadi adad itu adalah bilangannya, ma'dud itu adalah yang dibilang atau yang dihitung. Contoh, 10 mobil. 10 itu adalah bilangan atau adad, mobil itu adalah yang dibilang atau ma'dud. 5 rumah. 5 itu adalah adad, bilangan, rumah itu adalah ma'dud atau yang dibilang. Fahim tum? Insyaallah fahim ya. Kemudian ada berapa macam sih adad dalam bahasa Arab? Adad dalam bahasa Arab ada 4 macam. Yang pertama adalah adad mufrad, yang kedua adalah adad murakkab, yang ketiga adalah adad ma'tub, dan yang keempat adalah adadul uqud. Apa itu adad mufrad, murakkab, ma'tub, dan uqud? Pembahasannya ada pada berikutnya. Yang pertama adalah adad mufrad. Adad mufrad adalah adad yang berdiri sendiri. Artinya adad tersebut belum bersambung dengan adad yang lain. Ia adalah bilangan 1 sampai 10, 100, 1000, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun, dan seterusnya. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, asyaratun, mi'atun, alfun, milyun, miliar, bilyun, dan seterusnya. Itu namanya adad mufrad. Jadi dia belum disambungkan dengan bilangan yang lain, ya. Berdiri sendiri, belum disambungkan. Oke. Tayyib, kita lanjutkan peraturan untuk adadul mufrad. Yang pertama adalah untuk bilangan 1 dan 2, maka adadnya sesuai dengan jenis ma'dudnya. Jenis itu ada 2, yaitu muzakkar muannas. Sekali lagi, untuk bilangan 1 dan 2, adad harus sesuai dengan ma'dudnya. Bilangan harus sesuai dengan yang dibilangnya dalam hal jenisnya, dalam hal muzakkar muannasnya. Artinya kalau ma'dudnya berupa muzakkar laki-laki, maka adadnya pun harus muzakkar. Atau sebaliknya, ketika ma'dudnya muannas, jenis perempuan, maka adadnya pun harus muannas, tidak boleh berlawanan, khusus untuk bilangan 1 dan 2. Dengan posisi ma'dud di depan dan adad di belakang. Kemudian yang kedua, untuk bilangan 1 dan 2, yang disebut ma'dudnya dulu, baru adadnya. Yang dihitung dulu di depan, baru yang menghitung atau adadnya di belakang. Contoh dalam bentuk muzakkar, kitabun wahidun. Kitabun wahidun. Ingat, untuk bilangan 1 dan 2, yang disebut adalah ma'dudnya dulu, yang dihitung dulu di depan, baru adadnya. Kitaban isnani, ma'dudnya dulu yang dihitung, baru adadnya. Peraturan yang pertama. Kemudian peraturan yang kedua, dalam hitungan 1 dan 2, itu antara adad dan ma'dud itu harus sama dalam hal jenisnya, yaitu muzakkar muannasnya. Contoh, di sini
yang dihitung adalah bentuk laki-laki atau muzakkar, maka adadnya pun harus muzakkar. Enggak boleh kitabun wahidatun, ya. Begitu juga sebaliknya. Ketika ma'dudnya muannas, yang dihitungnya muannas, ini ada tak marbutoh muannas, maka adadnya pun harus muannas. Kurrasatun wahidatun, ya. Kurrasatun wahidatun, enggak boleh kurrasatun wahidun, harus sama antara adad dan ma'dud. Contoh dalam kalimat fil haqibati kitabun wahidun wa kurrasatun wahidatun. Di dalam tas terdapat kitabun wahidun, ya. Terdapat satu buku, kitabun wahidun, enggak boleh kitabun wahidatun, ya. Harus sama dalam hal jenisnya. Ma'dudnya muzakkar, adadnya pun muzakkar. Kemudian yang disebut dalam hitungan 1 dan 2, ma'dud dulu baru adad. Oke? Contoh selanjutnya adalah tidak jauh berbeda dengan yang di atas. Peraturan yang kedua, tadi kita bicara antara angka 1 dan 2. Sekarang bicara antara angka 3 sampai 10. Ini masih adad mufrad, ya. Jika kita mau menghitung angka 3 sampai 10 tentang jumlah benda, maka adadnya kebalikan dari jenis ma'dudnya. Kalau tadi kan sama tuh 1 dan 2, adad dan ma'dud harus sama dalam jenisnya, muzakkar, muzakkar, muannas, muannas. Sebaliknya untuk hitungan 3 sampai 10, maka adadnya kebalikan dari jenis ma'dudnya. Artinya ketika ma'dudnya berupa muzakkar, maka adadnya harus muannas. Terbalik. Atau sebaliknya, ketika ma'dudnya muannas, maka adadnya harus muzakkar, ya. Oke. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh di bawah ini. Contoh salah satu kutubin. Salah satu kutubin. Di mana coba adadnya? Adadnya di depan. Khusus untuk angka 3 sampai 10 adad dulu baru ma'dud. Tapi untuk 1 dan 2 kebalik, ma'dud dulu baru adad. Yang dihitung baru yang menghitung. Kalau untuk adad bilangan 3 sampai 10, adadnya dulu yang menghitung dulu baru yang dihitung. Kemudian adad harus terbalik dengan ma'dud. Di sini adadnya berupa muannas, maka ma'dudnya harus berupa muzakkar, dan muzakkarnya ini harus jama'. Tidak boleh salah satu kitabin, harus jama'. Salah satu kutubin. Kutubin ini adalah jama' taksir daripada kitabun. Kemudian contoh salah satu kurrosatin. Ingat, untuk hitungan 3 sampai 10 adad harus terbalik daripada ma'dud. Ma'dudnya berupa muannas, maka adadnya harus berupa muzakkar. Terbalik hitungannya, ya. Salasu kurrosatin. 3, ya, kurrosatin. Nah, di sini menunjukkan jama'. Ma'dudnya dalam hitungan 3 sampai 10 harus selalu jama'. Ingat, tidak boleh mufrad. Begitu selanjutnya arba'atu kutubin. Arba'atu adalah adad di depan, kemudian kutubin ma'dudnya di belakang. Adad dan ma'dud terbalik atau berlawanan. Adadnya muannas, ta marbutoh, ma'dudnya adalah muzakkar dan jama'. Begitu seterusnya, contoh sampai angka 10. Baik, kita lanjutkan. Pembahasan berikutnya adalah adad murakkab. Tadi yang pertama kita sudah membahas tentang adad mufrad. Adad mufrad yaitu bilangan tunggal, ya, belum bercampur atau belum bersambung dengan bilangan yang lain. Kemudian adad murakkab adalah adad yang tersusun dari 2 lafadz bersambung yang menunjukkan sebuah bilangan. Jadi dia adalah susunan dua lafadz. Kalau tadi adad mufrad adalah cuma 1 lafadz saja, ya. Adad yang tersusun dari 2 lafadz yang bersambung yang menunjukkan sebuah bilangan. Adapun yang tergolong dalam adad ini adalah bilangan 11 hingga 19. Jadi yang termasuk adad murakkab adalah bilangan 11 sampai 19. Contoh 11 ihda asyara, 12 isna asyara, salasata asyara, arba'ata asyara, dan seterusnya sampai tis'ata asyara, 19. Jadi adad murakkab adalah hitungan dari 11 sampai 19. Peraturannya adalah untuk bilangan 11 dan 12, maka kedua bagian adadnya sesuai dengan jenis ma'dudnya.
Maksudnya kedua bagian adatnya itu apa? Dua angka ya yang di depan itu harus sesuai dengan jenis ma'dudnya. Dan ma'dudnya dengan bentuk mufrad dan dibaca nasab. Contoh, ahada asyara taliban. 11 siswa. Perhatikan peraturannya. Kedua bagian adatnya berarti dua bagian, berarti ini kan ahada dan asyara. Ini dua bilangan. Ahada 1, asyara 10 berarti 11. Kedua bilangan harus sesuai dengan jenis ma'dudnya. Lihat jenis ma'dudnya, taliban, jenisnya mudzakkar, ya. Jenisnya laki-laki. Maka di sini pun adanya pun harus jenis laki-laki, enggak boleh ahada asyarota, ya. Harus menunjukkan laki-laki. Dua jenis bilangan ini tidak boleh muannas, ya. Begitu juga ketika ma'dudnya muannas, asyarota talibatan, ini muannas ta marbuthah, maka adanya pun harus dua-duanya muannas. Ihda ini adalah muannas, mudzakarnya adalah ahada. Kemudian bilangan yang kedua juga harus muannas. Dua bilangan ini harus dua-duanya muannas. Karena apa? Karena ma'dudnya muannas. Kemudian ma'dudnya selalu dibaca nasab, ya. Nasab dan mufrad, bentuk satu, bentuk tunggal, nggak boleh tolibatan, ya. Atau di sini nggak boleh tulaban, harus mufrad, harus bentuk satu, harus bentuk mufrad. Kemudian harus selalu dibaca nasab, fathatain, ya. Contoh lagi, isna asyara taliban, 12 siswa. Ma'dudnya mudzakkar, maka naatnya pun harus dua-duanya mudzakkar. Isna asyara, nggak boleh isnata asyarota. Lihat, yang dihitungnya adalah berupa mudzakkar, maka yang menghitungnya pun adalah harus mudzakkar. Dan ma'dudnya yang dihitungnya ini harus selalu bentuk satu, nggak boleh jamak. Dan yang kedua harus selalu dibaca nasab, nggak boleh tolibatin, nggak boleh tolibatun, nggak boleh isna asyara toliba atau tulabin, harus toliban, ya. Isna asyara toliban harus menunjukkan mufrad, nggak boleh jamak. Oke, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Sementara untuk bilangan 13 sampai 19, ya, maka bagian yang pertama kebalikan dari jenis ma'dudnya. Dan bagian yang kedua harus sesuai dengan ma'dudnya. Dan ma'dudnya selalu nasab dan mufrad. Dan hukum kedua bilangan tersebut mabni ala fathin, atau selalu dibaca fathah. Coba perhatikan. Salah satu asyara mudarrisan. Salah satu asyara mudarrisan. Lihat, untuk 13 sampai 19. Ini salah satu asyara mudarrisan, 13 guru laki-laki. Bagian yang pertama kebalikan dari jenis ma'dudnya. Bagian yang pertama dari dua bilangan ini berarti kan salah satu. Ini kan dua bagian, salah satu dan asyara digabung, murakkab. Bagian yang pertama, ya, harus kebalikan daripada jenis ma'dudnya. Ma'dudnya mana? Mudarrisan, guru laki-laki. Bagian yang pertama harus berlawanan dengan yang dihitungnya. Di sini yang dihitungnya kan mudarisan laki-laki, guru laki-laki. Di sini hitungan yang pertama muannasnya ini, adanya ini harus berupa muannas, lawan daripada mudarisan muzakkar. Paham tum? Sama, arba'ata asyara mudarrisan. Arba'ata ini harus muannas, ya. Hitungan yang pertama atau adat yang pertama harus berlawanan dengan ma'dudnya. Contoh juga di sini salasa asyarata mudarrisatan, 13 guru perempuan. Mudarrisatan adalah ma'dud. Bilangan yang pertama harus berlawanan dengan ma'dudnya. Nggak boleh salah sata. Karena apa? Karena ma'dudnya adalah mu'annas, maka bilangan yang pertama untuk hitungan 13 sampai 19 harus berlawanan dengan ma'dudnya. Peraturan yang berikutnya adalah sama dengan yang tadi, yaitu ma'dudnya harus mufrad dan dibaca nasab. Mudarrisatan dibaca nasab tan, ya. Tanda nasabnya tan, ya, tan. Kemudian harus berupa mufrad, nggak boleh jamak, harus berupa bentuk tunggal, nggak boleh mudarrisatan, ya. Sama contoh-contoh pada berikutnya juga seperti itu. Baik, untuk berikutnya yang ketiga, kita langsung memasuki adab ma'tuf.
Apa itu adad ma'tuf? Adad ma'tuf adalah merupakan adad yang terdiri dari dua lafaz yang bersambung, menunjukkan sebuah bilangan sebagaimana adad murakkab. Tetapi adad ini terdapat wawu atof atau wawu sambung antara kedua lafadznya. Adad ma'tuf ini mirip dengan adad murakkab, cuman perbedaannya adalah ada kata sambung wawu untuk menyambungkan adad sebelumnya dengan adad yang sesudahnya. Contoh, ihda wa isyruna. Ihda wa isyruna, 21. Jadi yang disebutkan satuannya dulu baru puluhan. Ihda wa isyruna. Ini adalah adad ma'tuf, menyambungkan ya dua bilangan, harus menggunakan wawu. 21, 20, 32. Disebut duanya dulu, satuannya dulu baru puluhannya. Isnani wa salasuna. Kemudian 65, kita mau mengatakan 65, maka limanya dulu disebut baru 60. Khamsatun wa sittuna, situna 60, khamsatun 5. Sittatun wa sab'una, sittah dulu 76, 6-nya dulu disebut baru puluhannya. Wa sab'una, sittah wa sab'una. Nah, antara 6 dan 70 ini menggunakan kata sambung wawu atau huruf ataf wawu, itu makanya disebut adadul atfi, adad ma'tuf ya, atau adadul atfi. Baik, sampai 99, tis'atun wa tis'una. Tis'atun dulu disebut 9, kemudian baru 90. Nah, untuk menyambungkan 9 dan 90 ini menggunakan huruf ataf wawu, maka disebut adad ma'tuf. Berikutnya, anak-anakku sekalian, yaitu terakhir kita akan membahas tentang adad aqd atau adadul uqud. Apa itu? Bilangan atau adad yang merupakan kelipatan 10 atau puluhan. Pokoknya kalau bilang 10, 20, 30 sampai 90 itu dengan menggunakan adad aqd atau adadul uqud ya. 20, 30, 90. Nah, untuk i'rabnya perubahan-perubahan di akhir katanya itu menyesuaikan dengan jama' muzakkar salim. Ma'dudnya nasab dan mufrad. Bilangannya hanya satu bentuk, baik ketika ma'dudnya muzakkar ataupun muannas. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh di bawah ini. Oke, yang dimaksud dengan i'rabnya menyesuaikan dengan jama' muzakkar salim ialah karena ketika rofa pada jama' muzakkar salim itu menggunakan wawu dan nun ketika rofa ya. Kita ingat pada pelajaran i'rab ya. Jama' muzakkar salim ketika rofa di akhir kalimatnya adalah wawu dan nun. Sedangkan ketika dibaca nasab atau jar, maka jama' muzakkar salim ditambahkan dari mufradnya, dari tunggalnya yaitu dengan ya dan nun ya. Contoh, jaa isyruna rajulan. Jaa telah datang siapa, isyruna 20, rajulan laki-laki. Oke, isyruna itu dibaca rofa ya. Isyruna 20. Nah, ini i'rabnya disamakan dengan jama' muzakkar salim. Jama' muzakkar salim ketika dibaca rofa, tanda rofanya adalah wawu dan nun terakhir nih. Isyruna ya. Nah, maka adad uqud ini sekali lagi i'rabnya mengikuti jama' muzakkar salim ketika rofa menggunakan wawu dan nun, dan ketika dibaca nasab dan dibaca jar menggunakan ya dan nun, dan huruf sebelum ya dibaca kasrah. Contoh, at'amtu 20 rajulan. Saya telah memberikan makan kepada 20 anak laki-laki. Ini ketika dibaca nasab 20, ini kedudukan kan jadi maf'ul bih. Ini fi'il, ini fa'il, maf'ul bih. Maf'ul bih dibaca nasab. 20 20. Kenapa dibaca 20? Karena ini kedudukannya dari maf'ul bih dan ini adalah adadul uqud. Ketika dibaca nasab peraturannya mengikuti daripada jama' muzakkar salim. Jama' muzakkar salim ketika dibaca nasab yaitu menggunakan huruf ya dan nun di akhir katanya, dan huruf sebelum ya dibaca kasrah, sama dengan ketika dibaca jar. Jadi jama' muzakkar salim ketika dibaca jar dan ketika dibaca nasab, tanda nasabnya adalah huruf ya dan nun di belakangnya, dan huruf sebelum ya dibaca kasrah. Nah, begitu juga adadul uqud yaitu bilangan puluhan ketika dibaca rofa sama dengan jama' muzakkar salim peraturannya, yaitu tambahannya wawu dan nun, dan ketika dibaca nasab dan jar
seperti jamak mudzakkar salim, yaitu mahal jamak mudzakkar salim sebelum huruf ya, huruf jatuh yang huruf sebelum huruf yang jatuh sebelum ya dibaca kasrah. Isyrina nggak boleh isruna ya. Bi isyrina nggak boleh bi isruna. Jadi jelas ya, untuk peraturan jamak mudzakkar salim ya, untuk peraturan adadul uqud disamakan dengan peraturan jamak mudzakkar salim. Kemudian ma'dudnya untuk adadul uqud itu harus berupa mufrad, harus berupa bentuk tunggal ya. Berupa bentuk tunggal. Ini berupa tunggal ya. Bukan rujulan tapi rojulan ya, bentuk tunggal. Dan yang kedua dibaca nasab. Ya, nggak boleh rojulun, nggak boleh rojulun, nggak boleh rojulin atau di sini nggak boleh rojulin, harus dibaca nasab dan mufrad ya. Itu peraturannya. Baik anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Bapak simpulkan bahwa adad itu adalah bilangan, ma'dud adalah yang dibilang. Kemudian adad terbagi 4 ya, yaitu adad mufrad, kemudian yang kedua adalah adad murakkab, yang ketiga adalah adadul yang ketiga tadi, yang ketiga yaitu ada adad ma'tub, dan yang keempat adalah adadul uqud. Jadi macam-macam adad atau macam-macam bilangan dalam bahasa Arab terbagi 4, yaitu adad mufrad, adad murakkab, dan adad ma'tub dan adadul uqud. Kalian bisa pelajari lebih dalam lagi, bisa putar video ini berkali-kali untuk mengetahui apa itu adad mufrad, apa itu adad murakkab, apa itu adad ma'tub, apa itu adadul uqud, dan peraturannya seperti apa. Silahkan untuk diputar kembali video ini secara berulang-ulang. Mudah-mudahan Allah kasih kepahaman kepada kita sekalian. Ayuhatul lab wa talibat al-hiba wal aizya, kafaitu ilahuna hadil maddah. Kita cukupkan sampai di sini pelajaran ini. Jangan lupa kalian untuk tekan tombol subscribe-nya agar mendapatkan kiriman video-video terkait dengan pembelajaran di kelas 11 Madrasah Aliyah ini. Kafaitu ilahuna hayya bina nahtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.